Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tamu Tribun yang hari ini kami menghadirkan tamu yang sangat istimewa. Gak jauh-jauh nih, bukan di Palembang, bukan di Jakarta, tapi ini adalah tamu kita dari Malaysia yang juga sebenarnya orang Indonesia sih. Ya, ini kita kehadiran tamu, beliau adalah Ibu Siska Hernando. Beliau adalah Business Development Manager Alpha IVF Group yang berbasis di Malaysia. Assalamualaikum, selamat sore, Mbak Siska. Ya, sehat? Sore. Sehat, terima kasih. Gimana pertama kali ke Palembang? Iya benar, pertama kali ke Palembang. Rasanya? Rasanya senada dengan rasa dari empek-empek yang sangat enak sekali. Berarti udah nyicipin pempek nih ya. Iya, sudah. Iya, oke Mbak Siska. Oh ya, nanti kita juga ada tamu mendampingi Ibu Siska, yaitu Mbak Lisma Sari Dewi. Beliau adalah pasien yang pernah menjalani program bayi tabung bersama Alpha IVF Group. Ya, sebelumnya kami kasih tahu dulu sama teman-teman semua bahwa tema kita hari ini adalah cerita ibu asal Palembang jalani program bayi tabung di Genesis IVF Penang, part of Alpha IVF Group yang didukung oleh teknologi canggih. Jadi ini mungkin sesuatu yang sangat baik untuk kita simak ya. Oke, Bu Siska. Saya dengar IVF Group sekarang lagi promo, lagi buka expo di Palembang Indah Mall, di OP Mall. Berarti memang target untuk program bayi tabung ini sudah menyasar ke wilayah-wilayah di Indonesia, termasuk Palembang. Seperti apa sih, Mbak? Boleh kenalan dulu seperti apa Alpha IVF Group ini? Dan program apa saja yang ditawarkan untuk masyarakat Indonesia? Ya baik, terima kasih Mbak Lisma. Jadi izinkan untuk memperkenalkan sedikit ya tentang profilnya Alpha IVF Group ini. Jadi Alpha IVF Group ini adalah grup fertility clinic yang memang headquarternya di Malaysia. Ya. Kita untuk sekarang ada 4 subsidiary klinik fertilitas kita yang ada di Malaysia, satunya di Kuala Lumpur dengan branding Alpha IVF Kuala Lumpur. Kemudian satunya lagi Al-Haya Fertility Center juga di Kuala Lumpur. Kemudian Genesis IVF adanya di Penang. Satunya lagi Alpha IVF tapi di Singapura. Nah, fertility center kita ini banyak melayani pasien-pasien dari lokal Malaysia dan juga dari internasional, termasuk juga dari Indonesia. Yeah. Dan seiring dengan business development kami, business expansion, kita juga baru membuka klinik satelit kita yang berbasis di Indonesia, tepatnya di Jakarta di kawasan Pantai Indah Kapuk. Oh, ada ya? Betul. Jadi ini untuk lebih mensupport kepada pasien-pasien kita yang di Indonesia karena perjuangan bayi tabung ini tidak gampang ya Mbak ya. Bukan saja programnya itu panjang, pasien juga harus bolak-balik nih dari Indonesia Malaysia. Jadi kehadiran satelit klinik yang di Jakarta ini berfungsi untuk mensupport pas kalau pasien perlu untuk kontrol bolak-balik, jadi bisa dilakukan di Indonesia, begitu. Nah, jadi seiring dengan kita untuk mengekspansi pelayanan kita kepada pasien-pasien di Indonesia, kita juga banyak pasien dari Palembang, sehingga dalam kesempatan ini kita mendapatkan kesempatan untuk ada acara roadshow yang ada di OP Mall, di mana kita juga memberikan promo-promo khusus untuk pasien-pasien yang berpotensial dari Palembang, begitu. Ini berarti Alpha IVF ini udah lumayan lama ya, Mbak Em, boleh diceritain? Betul, Mbak. Kalau misalnya dari segi historikal ya, Alpha ini udah di Malaysia sejak tahun 2011. Nah, pertamanya kita itu single klinik ya, dokternya juga cuma berdua. Kemudian kita mendapatkan banyak sekali sokongan dan juga kepercayaan dari para pasien.
thanks to our good success rate lah ya, Yeah. yang mana ini ya saling di-share dari pasien satu kepada pasien yang lain, sehingga follow pasien juga meningkat dan kita berkembang menjadi beberapa klinik. Begitu. Jadi sampai sekarang dari 2011 ya sudah 14 tahun, dari satu single klinik menjadi 4 klinik, tambah satu klinik satelit di Jakarta, dan kedepannya juga akan ada klinik-klinik lain di negara-negara lain juga. Ya, berarti 14 tahun bukan sesuatu yang pendek, berarti udah banyak pengalaman yang telah diraih oleh Alpha IVF Group ini dalam membantu orang tua untuk mendapatkan anak yang diidamkan. Nah, seperti apa gambarannya program bayi tabung yang ditawarkan oleh Alpha IVF Group ini? Ya. Yang Mbak sekalian izin sharing juga, kalau Alpha IVF Group itu kita sangat berfokus kepada teknologi yang canggih, research dan development dan juga tingkat keberhasilan kita yang tinggi. Karena secara yang kita semua orang sudah tahu, program bayi tabung itu sampai sekarang juga tidak bisa sampai 100% dan tidak mungkin kita akan bisa mencapai 100%, ya kan? Apa yang bisa kita kerjakan itu adalah dengan dukungan teknologi yang ada, dukungan tim medis dan juga inovasi-inovasi yang ada. Kita berusaha untuk mengoptimalkan peluang dari calon ibu bapak sewaktu mereka lagi melakukan program bayi tabung ini. Jadi sesuai dengan kondisi mereka, kondisi fisik, dari suami istri, kita lihat apa yang bisa kita bantu untuk mengoptimalkan sehingga meningkatkan tingkat keberhasilannya. Begitu. Jadi itu yang menjadi offer-offer dari klinik-klinik di Alpha IVF Group. Begitu. Ya, berarti prosesnya kan nggak sebentar ya, Mbak ya. Mungkin program bayi tabung ini butuh waktu berapa lama dan prosesnya seperti apa? Boleh gambarkan sedikit, Mbak Siska? Kalau misalnya idealnya, kita sekarang lebih menjalankan program bayi tabung dengan yang protokol yang namanya frozen embryo transfer. Maksudnya setelah pasien ini selesai suntik-suntik, kemudian tindakan melakukan pengambilan ovum pickup sehingga menjadi embrio, kita tidak langsung mentransfer embrio ke dalam rahim. Kita tunggu dulu sampai ibunya ini kembali ke keadaan semula sebelum memulai bayi tabung, baru kondisinya udah optimal, baru kita masukkan embrio ke dalam rahim. Kalau prosesnya ini berjalan secara lancar lah ya, back to back begitu, dia memakan waktu sekitaran 3,5 bulanan. 3,5 ya, bulan. Idealnya begitu. Cuman realitanya dalam perjalanan bayi tabung ini banyak tantangannya. Kadang-kadang setengah jalan mungkin pasien mengalami kondisi yang mana tidak ada embrio yang terhasilkan, ataupun setelah embrio transfer gagal sehingga harus promil ulang gitu ya. Jadi itu ya bisa sampai setahun sampai 2 tahun. Jadi ya menjadi salah satu tujuan kita juga. Kita mengoptimalkan kondisi pasien, mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi, sehingga waktu untuk menjalankan bayi tabung ini bisa dipersingkat. Maunya kita kan kalau bisa 1 kali coba langsung berhasil. Harapan kita semua itu ya. Betul, jadi itu termasuk dalam definisi kita mengoptimalkan tingkat keberhasilan pasien. Begitu. Berarti ada banyak tahapan ya yang harus dilewati oleh sepasang suami istri sebelum mengikuti program bayi tabung. Yang pertama mungkin tadi ya konsultasi dulu, apakah bagus gitu ya? Gimana Mbak Siska? Ngecek dulu nih kondisi rahim, kondisi dari ovarinya dan juga dari prianya ini apakah spermanya ini ada, bisa dipakai. Jadi biasanya perlu tindakan untuk melakukan cek kesuburan lah, untuk melihat cek kesuburan, sebenarnya salahnya di mana. Kadang-kadang juga bukan langsung harus jump ke IVF lagi ataupun bayi tabung, mungkin bisa melakukan inseminasi dulu ya. Cuman belum bertemu aja gitu kan, tapi bisa dilakukan insem yang mana kita mempersingkat jalur untuk mempertemukan sperma dengan telurnya, dan harganya jelas juga tidak seperti IVF yang sangat tinggi gitu kan. So tidak semestinya harusnya langsung jump start kepada bayi tabung. Tetapi itu langkah-langkahnya lah. Jadi biasanya cek dulu kesuburan. Kalau memang masih bisa melakukan tindakan insem ataupun minum minuman obat yang bisa membantu ovulasi, itu bisa lakukan dulu. Sampai kalau memang sudah titik yang
terakhirnya memang satu-satunya cara Jalan, yang harus melakukan bayi tabung, ya kita melakukan bayi tabung. Begitu. Ya. Saya dengar berapa kali Alpha IVF mendapat penghargaan dari pemerintah Malaysia, itu seperti apa, Mbak Siska? Oke. Penghargaannya ini sebenarnya contoh ya dari kita menggunakan salah satu teknologi yang namanya Cryotek. Cryotek ini adalah teknologi untuk membekukan embrio. Nah, the beauty dari Cryotek ini adalah kalau embrio kita bekukan, waktu dicairkan itu 100% dia utuh, tetap hidup. 100% berarti dalam blastosis ini ataupun embrio ini di dalamnya terdapat banyak sekali sel-sel. Nah, sewaktu kita cairkan, semua selnya ini dia akan utuh. Sehingga kita bisa dengan pede ya bilang ke pasien, nggak apa-apa kita bekukan dulu, nanti pas waktu saatnya udah memang embrio transfer, ibu atau bapak datang ke klinik kita dan akan kita transfer embrio ke dalam rahim. Kita bisa dengan confident mengutarakan demikian karena waktu kita cairkan embrionya 100% akan utuh. Jadi kita bisa mentransfer kepada embrio. Nah, dengan penggunaan teknologi ini dari tahun 2013 kita mencapai 100% ya konsistensi dari semua embrio yang kita cairkan itu 100% hidup. Jadi kita mendapatkan penghargaan dari Malaysia Book of Record, ini sejenis MURI-nya Indonesia lah, untuk 100% kelangsungan hidup embrio secara konsisten terus-menerus tanpa ada kegagalan. Jadi ini sebenarnya ini merupakan salah satu testimoni ya untuk keunggulan kita di bidang teknologi dan juga skill-skill dari embriologis kita yang bisa membantu mengoptimalkan kondisi pasien untuk mencapai tingkat kehamilan. Gitu. Untuk tingkat keberhasilan seperti apa, Mbak Siska? Tingkat keberhasilan kita mencatat ya rekor kita bisa mencapai sampai 87,5% untuk tingkat kehamilan klinis. Dan tentu saja ini biasanya juga terpulang ataupun tergantung kepada kondisi pasien. Tetapi kita mencatat tingkat kehamilan klinis itu bisa mencapai 87,5%. Berarti lebih banyak jadinya gitu ya kalau kita bayangkan antara 0 sampai 100% ya, Mbak ya. Jadi banyak jadinya. Betul. Tapi tetap tergantung kepada kondisi dari pasiennya. Karena ini kan data secara garis besar. Sementara kalau misalnya kita bagi-bagikan lagi individual secara pribadi, ya tergantung kepada kondisi pribadi dari pasien tersebut. Ya, Bu Siska, kan ini lagi promo nih di Opi Mall. Nah, ini apa sih yang Alpha IVF tawarkan untuk mungkin calon-calon ibu yang menginginkan mendambakan anak yang sudah lama mungkin ya, untuk bisa mencoba program bayi tabungnya dari Alpha IVF Group. Ya Mbak Slisma, jadi kali ini kebetulan di kesempatan ini kita ada pameran roadshow di Opi Mall dan kebetulan sekali saya dengar ada pembukaan jalur penerbangan dari Palembang ke Kuala Lumpur. Jadi dalam kesempatan ini kita juga memberikan promo-promo kepada calon papa mama ya yang mau melakukan promil ke Alpha IVF Group, yang mana dari harga biasa bayi tabung sekitar 130 jutaan, dalam pameran kali ini bisa membeli paket dan mendapatkan diskon sampai 3 jutaan dari paket yang ada, dan juga ada paket promo penilaian kesuburan di satelit klinik kita yang ada di Jakarta. Begitu. Jadi itu udah include ya? Sudah. Harga itu include dari awal sampai akhir di apa tuh? Ditanamkan. Di embrio transfer dan juga cek kehamilannya, Mbak. Itu termasuk kompetitif ya atau murah gitu-gitu, Mbak? Yes. Saya boleh bilang harga yang sangat kompetitif sekali. Dan harga-harga ini sudah termasuk ya di dalamnya penilaian kesuburan, kemudian tindakan, obat-obatan, biaya dokter, sampai kepada pemindahan embrio ke dalam rahim dan cek kehamilan. Berarti untuk ininya memang harus ke Malaysia ya, Mbak ya? Untuk penilaian kesuburan bisa dilakukan di Indonesia. Nah, kalau misalnya pengennya itu follow up-nya di Indonesia, untuk sekarang klinik satelit itu ada di Jakarta, jadi kudu harus ke Jakarta. Tetapi untuk tindakan-tindakan seperti pengambilan sel telur ataupun ovo pick up itu harus dijalankan di Kuala Lumpur. Tapi kan sudah ada penerbangannya sekarang.
Dan biasanya tuh kalau ke Kuala Lumpur tuh lebih murah dibandingkan ke wilayah Indonesia lain. Ya, relatif betul Bu, setuju. Iya. Dan juga kan ke Malaysia ada pengalaman, mungkin pengalaman yang mengasihkan ya, karena Betul. selain apa namanya buat program hamil juga bisa Jalan-jalan destinasi ya. wisata ya, Betul, Mbak. betul. Bisa destinasi wisata, cari kuliner makanan-makanan yang seru begitu. Bisa pilih juga mau ke Penang atau ke Kuala Lumpur tuh gitu ya, Mbak? Betul, bisa ke Penang ataupun ke Kuala Lumpur ataupun yang berdekatan itu Selangor. Oke. Ya, Tribuners, tadi saya udah janjikan ada satu narasumber lagi yang akan hadir bersama kita. Beliau adalah Ibu Lisma Sari Dewi. Beliau adalah pasien program bayi tabung yang dulu pernah program bayi tabung bersama apa tadi? Alpha IVF di Penang ya, Malaysia. Genesis IVF. Ya, satu grup dengan IVF-nya grup di Malaysia. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Lisma. Nama kita sama. Iya, ini Mbak Lisma hadir bersama Safia, yang sekarang sudah berusia hampir ke 5 tahun ya. Iya, aku senang sekali lihat Mbak Lisma bersama Safia, sehat selalu ya Mbak ya. Iya, ini kami mau ngorek-ngorek sedikit nih gimana ceritanya Mbak Lisma bisa akhirnya cita-citanya ingin punya anak terwujud dengan program bayi tabung bersama Alpha IVF Group ini. Oke, makasih ya Mbak. Sebelumnya udah dikasih kesempatan saya untuk sharing di sini ya, karena kalau mau diceritain semuanya sih panjang sebenarnya, karena untuk dapatnya dia kan saya tuh nunggunya sampai 14 tahun kan. Lahirnya dia tuh udah 14 tahun, jadi udah panjang lah fase perjalanan untuk dapetin dia gitu kan. Memang sebelumnya kalau yang namanya program untuk hamil itu memang dari awal kan kita setahun menikah kalau misalnya belum punya keturunan kan itu sudah wajib untuk cek suburan gitu kan. Nah, memang sudah saya lakukan dulu kan, karena memang berapa bulan, 6 bulan mungkin setelah saya menikah itu kan memang sempat hamil, cuma memang terkendala belum berhasil gitu kan, udah keguguran spontan dulu itu pernah. Terus saya hamil lagi kan, saya tuh memang programnya tuh nggak stop gitu. Nah begitu udah sekali gagal, coba lagi gitu kan, paling jeda setahun, berikutnya saya program lagi. Kedua itu juga bermasalah gitu kan, bermasalahnya itu waktu itu saya itu hamilnya ektopik gitu kan, yang hamil di luar dari kandungan. Kebetulan posisi janinnya itu dia ada di saluran tuba. Jadi kejadian itu membuat saya harus kehilangan tuba satu. Sebelah kanan waktu itu dipotong kan. Ya udah gitu, memang udah jalannya seperti itu kan, tapi saya nggak kehilangan semangat untuk tetap bisa punya keturunan gitu kan, punya anak gitu. Saya tetap program lagi, cuman masih memang program yang saya jalanin itu belum ke arah bayi tabung itu belum. Saya masih program ke dokter yang biasa gitu kan ya, program kesuburan biasa. Tapi memang selalu saya lakukan itu. Nggak lama dari yang operasi saya yang kedua itu ya, yang pertama itu saya program lagi dan alhamdulillah hamil lagi. Tapi saat itu pun belum juga berhasil, ya memang belum waktunya. Dan saya juga waktu itu posisi masih kerja gitu kan, mungkin karena capek atau stres gitu kan. Jadi saya hamilnya kembali lagi di luar kandungan gitu, ektopik lagi, dan sekarang itu posisinya di tuba sebelah kiri. Jadi ya terpaksa lagi harus dipotong lagi juga gitu kan. Akhirnya ya saya mau nggak mau udah nggak mungkin lagi bisa punya anak secara normal gitu kan. Sudah harus melalui program bayi tabung, satu-satunya jalan untuk saya bisa punya anak kan. Ya keadaan itu pun nggak membuat saya kehilangan semangat gitu, karena memang yang harus dimiliki ya semangat itu kalau kita mau punya keturunan gitu kan. Ya beberapa tahun dari itu kan perlu waktu untuk bisa bangkit lagi kan, karena menerima keadaan yang nggak bisa punya anak itu kan berat gitu kan. Tapi saya coba akhirnya itu program bayi tabung. Memang pada saat itu saya masih kerja, posisinya itu di 2014
2014. Ya. Saya coba program bayi tabung yang pertama itu saya coba di Jakarta. Oh waktu itu. iya. Kebetulan pada saat itu memang mungkin timingnya saya itu kurang pas waktu menjalani program itu ya, karena posisinya saya kerja. Waktu itu saya habis semacam liburan lah, dapat reward dari kantor, liburan, pulang dari liburan kan memang itunya stopnya di Jakarta kan, jadi saya pikir nggak mau buang waktu gitu, langsung. Nah di situ pun ketika saya melaksanakan program di rumah sakit itu, saya tuh nggak disarankan untuk treatment dulu gitu kan, karena kan saya ini riwayatnya itu kalau halangannya itu kan nggak kurang teratur gitu jadi pada saat saya program itu pun posisinya halangan tuh memang belum lancar gitu kan. Tapi pada saat saya menceritakan kondisi saya sama dokter yang saya program itu, ya oke-oke aja gitu. Jadi program itu tuh langsung benar-benar dilakukan step-step untuk bayi tabung tuh langsung pada saat itu juga. Mungkin memang salah saya sih, mungkin saya bilang karena saya ini kerja jadi terbatas untuk cutinya gitu kan. Jadi ya langsung gitu programnya. Dan pada saat itu ya saya pikir mungkin berhasil ya Mbak ya, karena kan secara itu saya hamil tuh nggak susah gitu kan. Hamil tuh bisa gitu, cuman nggak sampai berhasil gitu. Saya pikir pasti bisa lah gitu kan. Ternyata benar-benar gagal total. Karena gagal total itu nggak ada satupun embrio yang tersisa dari program itu. Biasanya kan yang dimasukin nggak jadi, ada yang disimpan. Nah, itu sama sekali nggak ada. Yang disimpan pun nggak ada yang jadi sama sekali gitu. Ya udah, akhirnya lama jadi setelah dari 2014 lama lagi itu. Kemudian ya masih belum mikir-mikir lagi ke situ. Suami juga mungkin masih kayaknya kalau trauma tuh lebih beratan suami saya daripada saya gitu kan. Yang untuk menyemangatin itu kan saya gitu, karena suami tuh kayaknya lebih down daripada saya gitu. Ya akhirnya lama setelah itu, dari 2014 sampai 2019. Oh, baru ada saya usaha lagi. Nah, itu pun ceritanya juga panjang karena saya memutuskan untuk sebelum program itu saya umroh dulu. Terus saya udah mengajukan resign dari kantor. Langsung saya program. Saya resign itu bulan April 2019. Terus saya mulai program di Agustus 2019. Jadi itulah pilihannya kenapa kemudian ke Pinang itu ya? Iya, ke Pinang itu sebenarnya pilihannya waktu itu karena saya kan punya teman. Nah, teman saya itu cerita katanya temannya ada yang berhasil program di Pinang sama dokter. Waktu teman saya cerita itu memang dokter M belum di Genesis ya, waktu itu masih di rumah sakit apa gitu yang di Penang itu saya lupa. Nah, setelah itu saya lupa sih dapatnya dari mana. Pokoknya saya tuh entah saya lihat di IG atau apa gitu. Nah, ada seminar dokter yang dari Penang itu datang ke Jakarta waktu itu. Itu kan saking semangatnya Mbak saya. Saya dari Palembang mau ke Jakarta dulu berarti ikut seminar? Iya, untuk benar-benar meyakinkan diri saya dan suami gitu ya bahwa memang pilihan kita itu sudah tepat gitu, meyakinkan gitu kan. Jadi kita ikut ke Jakarta Mbak waktu itu seminarnya. Dapatnya tuh dari IG kalau nggak salah, lihat di IG. Iya, mungkin singkat cerita ketika udah memastikan tadi ke Pinang tadi, nah berapa lama program ini Mbak jalani? Dari awal mulai mulai saya datang itu Agustus, terus sampai berhasilnya itu positifnya itu di Desember. Desember saya pulang ke sini posisinya udah positif ya. Itu kan beberapa kali bolak-balik, beberapa kali bolak-balik. Terakhir baru yang setelah proses embrio transfer itu kan udah kita nunggu di sana sampai keluar hasil baru pulang gitu. Bagaimana pengalaman misalnya pengalaman menginap, terus pengalaman dalam memelihara kehamilan itu lumayan susah atau seperti apa Mbak? Yang di sini setelah hamil setelah hamil.
Kalau setelah hamil memang saya tuh hamilnya agak susah gitu, memang susah hamilnya. Jadi pada saat hamil itu posisi berapa 2 bulan, 8 minggu kehamilan tuh kan saya Ada flag gitu, ada harus ngeflag, bed rest oke. kan. Dan itu pun masih tetap ya kalau di Penang tuh enak ya, kita kan ada nomor apa WA Kontak, dari susternya. Jadi kalau kita ada apa-apa itu Bisa, cepet gitu, dikasih tahu harus begini gitu, dikasih tahu semuanya. Jadi emang waktu itu pas saya itu ngeflag trauma bener itu Mbak, karena kan kejadian udah itu pernah. selalu di Pernah week dialami. ke-8, week Udah pernah ke-8 dialami, kejadian ha, itu. ha. Jadi akhirnya disaranin sama suster yang di sana itu ini disuruh ada semacam suntikan lah gitu kan, suntikan untuk Penguat. penguat. Heeh. Alhamdulillah. Iya. Banyak ini dramanya memang. Perjuangan yang tidak mudah ya Mbak Siska. Iya. Dan memang apa ya, 14 tahun itu masa pernikahannya 14 tahun. Iya, 14 masuk tahun baru sampai baru dia dapet lahir. si adik Safia. Jadi mungkin dari pengalaman Mbak Lisma ini, apa sih pesan-pesan Mbak Lisma buat mungkin mama-mama di luar ya yang pasangan suami istri udah lama menanti kehadiran anak, seperti apa nih pesannya? Kalau saya pesannya pokoknya intinya kalau memang kita mau pengen punya, ya pasti kan setiap kita tuh pasti pengen punya anak. Iya. Nah itu yang harus benar-benar jaga semangat itu, jangan sampai kita kehilangan semangat gitu. Berputus asa dari rahmat Iya, Allah ya. jangan sampai kita berputus asa gitu kan ya. Kalau kita rasanya kalau misalnya nggak punya anak itu rasanya hampa gitu, nggak percuma kita punya harta atau apa, tapi kalau nggak ada anak ya mungkin orang masing-masing prinsipnya kan berbeda. Beda-beda ya. Tapi itulah kalau kita pengen punya anak, sudah ada keinginan itu ya lakukanlah apapun gitu lakukanlah apapun semampu kita, Terus, untuk bisa meraihnya gitu. Sampai memang saya dulu memang bertekad Mbak, saya mau terus program. Walaupun saya istilahnya harus kehilangan harta nggak masalah, sampai memang betul-betul saya sudah nggak bisa lagi kan, batas perempuan kan ada. Iya. Kapan dia sudah tidak bisa punya anak itu kan ada batas perempuan. Karena saya bertekad saya akan berhenti sampai situ. Kalau memang sampai situ udah nggak ada, udah saya berhenti. Gitu. Iya, jadi jangan berputus asa, karena pasti ada jalan ya. Salah satunya mungkin melewat Alpha IVF Group ya. Benar. Iya, gimana Mbak Siska? Mendengar pengalaman dari Mbak Lisma. Betul. Dan juga mungkin ada pesan-pesan buat netizen di luar sana gitu. Betul. Saya merasa sangat terharu ya dengan perjalanannya dari Ibu Lisma ini. Sebenarnya bukan satu perjalanan yang begitu gampang sih. Yeah. For some people maybe mereka satu kali jalan sudah berhasil. Ada yang harus menjalankan beberapa kali. Jadi memang semangat dan usahanya itu harus kuat, dan ya semoga Tuhan juga memberikan yang terbaik ya untuk kita yang punya niat yang kuat ini. Dan yang apa yang kita bisa tawarkan dari teknologi-teknologi yang ada dan juga dokter-dokter yang berpengalaman ini bisa menjadikan media untuk membantu pasangan ini mencapai kehamilan. Iya. Mbak Lisma masih punya kesempatan untuk hamil kedua? Ada? Kalau kesempatan sebenarnya kemarin masih ada, cuman memang saya sama suami juga sudah sepakat lah ya Mbak ya, mungkin mengingat usia, terus juga ya udah cukup mempersiapkan satu ini aja. Semoga kemarin nggak coba kembar, biasanya kan kalau bayi tabung langsung 2 ya Mbak Siska ya? Nggak coba kembar kemarin? Perbedaan program di Indo sama di luar itu kayak gitu lah mungkin ya. Jadi kalau dulu saya tuh maunya sih kembar, karena kebetulan waktu itu dapatnya tuh banyak banget embrionya banyak dan bagus ya, bagus. Kemarin juga kan milih kan mau cewek apa cowok kan bisa milih. Iya. Embrionya dapatnya ada yang cowok 2, cewek 1. Kami sepakat kemarin milihnya cewek. Maunya cewek cowok kan, biar sekali jalan tadi kan Mbak. Cuman memang dokter Ang itu memang dia paham benar kondisi kita sebagai ya, rahim pasien. kita kuat apa enggak gitu ya. Dia kan sudah mempelajarin ini kita. Jadi dok 2 aja lah dok, saya ini mungkin udah susah kalau mau sekali lagi gitu kan, kesempatan sekali ini pun sudah lumayan susah untuk bisa dilakukan gitu kan kemarin. Lebih baik 1, pelan-pelan yang penting selamat katanya gitu. Ya udah kalau kita maksakan di sana juga mungkin bisa, tapi mesti pakai
surat Consent. ini ya pakai apa gitu surat Persetujuan. persetujuan gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi Oh, gitu saya ya. mah ngikut aja sama dokternya, dokter pasti tahu yang terbaik kan. Iya, iya, Yang iya, penting iya. dapat satu Oh, gitu. Nggak iya, bisa iya. kalau di Sampai situ. sedetail itu ya Mbak Siska ya. Mau 2 apa mau 1 gitu ya kondisi pasiennya Iya. ya. Sebenarnya ini juga berkaitan dengan perubahan teknologi ya. Teknologi sekarang kan udah canggih sehingga kita bisa lebih pede untuk mengamati apakah embrio ini peluang keberhasilannya itu menjadi lebih tinggi. Kalau misalnya kita bandingkan mungkin 10-20 tahun yang lalu teknologi belum begitu matang. Jadi kita tidak begitu paham kondisi dari embrio sehingga kita mencoba memasukkan lebih dari 1 embrio dengan harapan semoga salah satunya bisa nempel di dinding rahim dan bisa hamil kan. Makanya ada kejadian kita masukin embrionya 3, 4, bahkan ada yang sampai lebih dari itu. Dan akan terjadilah kehamilan ganda ataupun multiple pregnancy kan. Dan sebenarnya kondisi seperti ini tidak ideal karena dia membawa resiko yang lebih tinggi baik kepada mama ataupun kepada anaknya kan. Iya. Jadi kalau misalnya bisa kita lebih mengutamakan single embryo transfer, Iya. lebih aman lah begitu. Dan kita juga udah confident kan, udah pede, embrio ini udah kita amati dan peluang untuk berhasil itu udah tinggi. Jadi kita cukup transfer 1 aja. Paling batas maksimal juga 2. Iya, iya, Itu pun iya, terlihat kondisi. Tapi kalau kondisi Ibu Lisma ini karena dia sudah ada mengalami beberapa kali kegagalan. miscarriage gitu Iya, kan iya, ya. Jadi iya. tidak dianjurkan. Lebih baik kita fokus kepada 1 yang penting aman, selamat. Begitu ya Bu Iya, ya. iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Bincang-bincang kita hari ini sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita ya tentang program bayi tabung ya Mbak Siska ya. Dan mudah-mudahan keberadaan Alpha IVF Group yang sedang expo di Palembang bisa membuka cakrawala lah buat ibu-ibu ya, mama-mama muda yang masih berusaha berjuang untuk mendapatkan momongan bisa terwujud. Terima kasih Mbak Siska sama Mbak Lisma ya. Akhirnya nyusul ke studio. Dan Safia semoga sehat selalu. Nah, halo. Ya demikian teman-teman Tribuners, bincang kita di Tamu Tribun hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.